Wah, gokil banget nih ya, iseng pakai data busuk pinjaman gue di sini dicairkan senilai Rp1.743.000. Padahal kredit skor gue jelek, tapi aplikasi yang satu ini masih mencairkan pinjaman gue dengan limit yang sangat besar. Buat kalian ini mencairkan pinjamannya seperti gue juga, ikuti aja step by stepnya ya. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan di ACC. Ini adalah pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal aman galbay tanpa DC lapangan, pinjol mudah cair 2025 ke Dana. Oke teman-teman, kali ini gue sudah berhasil masuk di dalam aplikasinya. Untuk aplikasi yang satu ini memberikan limit maksimumnya hingga Rp9.600.000. Tapi nggak tahu ya di sini gue mendapatkan pinjaman berapa karena kredit skor gue jelek. Nah buat kalian yang mengikuti step by stepnya, langsung aja siapin KTP dan juga handphonenya. Oke, di sini gue akan langsung aja ajukan pinjaman di sini. Nah untuk step yang pertama, di sini kalian harus memfoto KTP bagian depan dan dilanjutkan mengisi nama sesuai KTP, nomor KTP ataupun NIK, isi agama, pendidikan, dan status pernikahan. Kalian isi aja sesuai dengan KTP kalian ya. Untuk memfoto KTP bagian depan, ini hasilnya harus benar-benar jelas. Jika hasilnya kurang jelas, kalian ulangi aja fotonya sampai hasilnya jelas. Dan kalian bisa bantu juga dengan pencahayaan yang cukup ya, agar hasilnya maksimal. Setelah memfoto KTP bagian depan, biasanya nama KTP dan juga nomor KTP ini akan terisi otomatis. Jika sudah terisi otomatis, maka kalian harus cocokin lagi ya dengan KTP kalian. Ini angkanya ataupun hurufnya ada yang salah atau enggak. Jika salah satu angka pun ataupun satu huruf pun, maka pinjaman kalian tidak akan di ACC. Nah, di sini kita langsung aja masuk di step yang kedua. Untuk step yang kedua, isi informasi dasar, yaitu alasan pinjaman, pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan, dan informasi alamat. Di sini gua akan memberikan tips ya, supaya pinjaman kalian di ACC. Yaitu kalian harus mengisi alasan pinjamannya dengan biaya kesehatan ataupun biaya medis lah ya. Karena menurut gua, alasan mendesak seperti ini gampang banget buat cairin pinjamannya. Pekerjaan ini penting banget ya, pekerjaan nama perusahaan ini. Buat kalian yang sedang tidak bekerja ataupun pekerjaannya tidak terdaftar dalam aplikasi yang kalian ajukan ini, kalian contoh aja dari Google ya, pilih CV ataupun PT, diusahain CV ataupun PT-nya lokasinya di provinsi kalian, tidak boleh di luar kota. Dan untuk penghasilan bulanan, biasanya para peminjam mengisi penghasilan bulanan ini dibesar-besarin ya, karena supaya mendapatkan limit yang besar ataupun supaya pinjamannya di ACC. Justru itu salah banget. Nah kalian bisa isi penghasilan bulanan ini, cocokin aja dengan UMR kota kalian. Dan yang paling bawah ini jangan sampai salah pengisian ya. Informasi alamat ini adalah alamat perusahaan kalian ataupun alamat tempat kerja kalian. Jadi bukan alamat domisili kalian ataupun alamat tempat tinggal kalian. Oke, di sini gue akan mengisi bagian yang ini dulu, baru memasuki di step yang berikutnya. Memasuki di step yang ketiga, di sini harus mengisi 3 kontak darurat. Nah, 3 kontak darurat ini semuanya nomornya harus aktif, tidak boleh tidak aktif ya. Baik secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Tapi di sini gue tidak menyarankan kalian mengisinya dengan nomor saudara kalian, teman kalian, ataupun orang tua kalian sendiri. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, jika kalian telat bayar ataupun kalian ingin menggalbay, takutnya nomor yang ada di kontak darurat ini akan terus diteror juga. Kan kitanya jadi nggak enak ya kalau kayak gitu. Nah, kalian bisa isi aja dengan nomor admin slot ataupun nomor yang lainnya. Diwajibkan nomornya harus aktif. Oke, di sini gue akan isi 3 kontak daruratnya terlebih dahulu. Nah, sepertinya di sini kita memasuki di step yang terakhir, yang dimana harus mengisi rekening bank. Nama pemilik rekening ini tidak bisa diubah ya, jadi sesuai dengan KTP yang kalian gunain untuk verifikasi di awal tadi. Buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, kalian pencairannya pilih aja Bank Permata. Setelah itu masukin kodenya 8528 dan dilanjutkan dengan nomor dana kalian. Nah, itu adalah kode pencairan ke dana dari Bank Permata. Jika kalian bingung, nanti kodenya gua akan taruh aja di deskripsi ya, supaya kalian tidak cari-cari lagi. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk rekening banknya. Setelah itu kita melihat tampilan yang berikutnya. Nah, di sini gue mendapatkan limitnya lumayan besar lah ya, tapi nggak tahu bakal dicairin atau enggak, senilai Rp2.800.000 ini. Nominal ini disediakan oleh 2 produk ya, yang pertama dompet digital dan yang kedua dana kilat. Untuk memastikan di sini pinjaman gue akan dicairkan atau enggak, karena kredit skor gue jelek, langsung aja ajukan pinjaman di sini. Nah, oke teman-teman, di sini pinjaman gue masih belum dicairkan ataupun masih dalam proses ya, senilai Rp2.800.000. Kita tinggal tunggu beberapa menit aja nih, mudah-mudahan sih pinjaman ini akan cair. Tapi gue nggak berharap lebih juga karena kredit skor gue jelek.
Dan alhamdulillah di sini pinjaman gue sudah berhasil dicairkan senilai Rp2.800.000. Jadi bisa dibilang aplikasi yang satu ini tanpa BI checking ya, data busuk juga masih bisa mencairkan pinjamannya. Jadi buat kalian yang ingin mencairkan pinjamannya seperti gua, ulangi aja video ini, ikuti step by stepnya ya. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan cair. Untuk nominal yang diterima di rekening Dana gua di sini senilai Rp1.743.000. Jadi terkena biaya layanan ya. Dari Rp2.800.000 tersisa Rp1.700.000. Jadi bunganya ini hampir malah lebih dari Rp1.000.000. Untuk nama aplikasi pinjaman online yang gue bahas ini adalah Kredit Kancil Pinjaman Aman. Kalian bisa temui aplikasi yang satu ini di Google Play Store handphone kalian ataupun Get Apps handphone kalian. Aplikasi yang satu ini baru rilis ya. Kalian bisa lihat di sini sudah terunduh sebanyak 500.000 unduhan. Memiliki rating 4,6 dari 27.000 ulasan. Jadi sebelum terhapus oleh pihak OJK, kalian download saja aplikasi yang satu ini dan ikuti step by step dari gua. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan di ACC dan juga cair ke Dana. Disclaimer juga ya, gunakan pinjaman online sebagai kebutuhan darurat saja. Jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan apalagi buat gaya hidup kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.